kita mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan Rasulullah SAW, itu yang paling afdol sudah. Nah, supaya dalam beramal nih ya, kita bisa menghayati, bisa mempraktekkan dengan benar. Nggak ada kajian ya salah semua nanti. Nah, sekarang musim ya dah. Musimnya ngawur ya. Bab sholat ngawur. Jangan bab sholat, bab syahadat ya. Gak ngerti loh. Kenapa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak ngerti orang sekarang. Aku bersaksi. Kapan kau bersaksi? Di persidangan mana? Nah, itu syahadat itu ya fungsinya untuk masuk Islam, ada fungsi untuk pondasi keislaman. Kami sekedar masuk Islam, mengucap dua kalimat syahadat, ngerti nggak ngerti artinya masuk Islam. Nah, tapi kalau untuk jadi pondasi ya, supaya iman kita itu jejak mantap, nah itu harus memenuhi syarat. Baru nanti apa yang terjadi kepada para sahabat itu bisa kita pahami. Kenapa sahabat ini tahu-tahu asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah apa itu? Setelah menyaksikan keajaiban, mukjizat, kehebatan Nabi Muhammad SAW. Umar bin Wahab al-Jumahi. Umar tadinya ngobrol, sering ini kisah saya kisahkan ya. Umar bin Wahab ini setelah perang Badar, orang Mekah itu nangis kabeh. Ya, bapaknya, pamannya, tokoh-tokoh besar hebat-hebatnya modiar kabeh. Tewas. Kalau meninggal kan terlalu terhormat. Modiar gitu. Apalagi bongko. Kalau orang Jawa itu bongko. Diobong nang neraka gitu. Kalau penjahat itu jangan sudah meninggal enak, wafat terlalu mulia, bongko, diobong apa? Dibakar di neraka. Abu Jahal kok wafat? Abu Jahal wafat tahun sekian saat perang Badar. Loh, ngawur. Apa? Mampus lah. Mampusnya Abu Jahal gitu. Gak apa-apa. Ya. Itu orang Mekah stres, nangis, galau, jengkel, dendam, bingung lah. Amr bin Wahab ini punya anak Wahab lagi, ditawan saat perang Badar di Madinah sama Rasulullah SAW. Akhirnya merenung di atas sumur di bisnya itu ya, di pinggirannya sumur gitu, kakinya dimasukkan ke dalam, merenung piye caranya ini. Tokoh-tokoh udah modiar, anak saya ditawan, ini semuanya gara-gara Muhammad. Jengkel saya. Kalau saya nggak punya utang, tak berangkat anak. Ngerti ngomel sendiri. Tak berangkat ke Madinah, saya nyamar, tak bunuh Muhammad. Saya punya utang, ini masalah ini. Waduh, kayak kita kayaknya. Nggak bisa ngapa-ngapain karena utang. Atau karena takut nanti anak istri saya kalau saya terbunuh gimana, jadi janda bisa jualan es cendol atau. Akhirnya Sofwan ini ngedenger, loh, web, kamu mau membunuh Muhammad? Iya, berani kau bener. Loh, tadi saya itu cuma masalah hutang sama keluarga aja, nanti keluarga saya kalau terlantar gimana? Saya juga kepingin. Kan Sofwan bin Umayyah bin Khalaf modiar. Juragannya siapa? Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu yang nyiksa dikasih batu itu Umayyah. Begitu ketemu perang Badar, Sayyidina Bilal, wah, nggak terima.
mana jauh tuh in naja, diuber langsung. Nggak bakal selamat saya kalau dia selamat. Dia harus modar, diuber. Naruh pedang, ana jadiin tawanan aja, nggak bisa, tusuk. Nah, anaknya Sofwan bin Umayyah, wis gini aja, tajir, kaya raya. Udah gini aja, utangmu tak lunasin. Anak istri kamu tanggungan saya. Ya apa? Deal? Deal. Wis jangan ngomong-ngomong ya. Sepakat. Nggak ada yang tahu itu. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, semuanya nggak ada yang tahu. Pedang diasah, kasih racun yang paling tajam, kesengat set gitu aja mati orang. Dengan racun itu disiapin, dibawa ke Madinah. Sayyidina Umar begitu ngelihat, hada aduwallah syaitan, langsung ada musuh Allah, ada syaitan. Ma yuridu illa syarr, dia nggak kepengin pasti kejelekan. Diangkat bajunya, mau apa kau, ayo. Ditangkap, dibawa masuk ke Rasulullah SAW. Rasulullah tenang, ada wahyu, ada malaikat. Rasul tahu semua, obrolannya semuanya sudah di copy paste. Apa di copy paste ini? Us apa? Di download sama Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ada apa ya Wahab? Ya Muhammad, engkau kan baik. Anak pengen ngurusin anak saya, belas kasihannya lah saya. Anak saya kasih diskon gitu. Nebusnya jangan mahal-mahal, kalau bisa gratis. Yang bener lo, ngomong aja yang jujur. Enggak bener, saya kepengen nebus anak saya ke sini. Itu pedang kamu buat apa? Disindir. Lu mana bisa bermanfaat, orang ini banyak penjaganya kau. Yang bener ya Wahab. Itu yang ente pas di atas sumur ngobrol masalah utang, masalah janda segala. Kalau istriku menjanda ya apa? Gitu. Lu omongannya diulang. Kau ngomong begini sama Sofwan. Begitu menyaksikan, umdud yadaka ya Muhammad asyhadu annaka Rasulullah, baru aku menyaksikan. Makanya dari kisah-kisah para sahabat tadi, syahadat itu syaratnya 3. A'lamu, saya harus tahu. Lah kita tahu apa? Ketemu Nabi juga kagak. Iya dah. Ini syahadat kita ini bisa-bisa bermasalah ini. Iya dah. Syarat pertama supaya mantap syahadat, a'lamu, saya harus tahu. Jadi Sayyidina siapa? Wahab bin Amr ini tahu persis, menyaksikan Nabi ngomong apa yang beliau kerentekan dalam hati. Habis itu yang kedua, wa a'taqidu biqalbi jaziman, saya yakin benar. Setelah tahu omong, oh iya ya, yakin saya. Orang itu waktu itu nggak ada orang kok, saya nggak ngomong, nggak cerita ke siapa-siapa. Kok Muhammad tahu jarak Mekah Madinah, siapa yang ngasih tahu? Wah ini mantep ini, kayaknya ini dapat wahyu ini. Gitu. A'taqidu biqalbi jaziman. Habis itu yang ketiga, wa ubayyinu li ghairi, saya bisa menjelaskan kepada orang lain tentang apa yang saya saksikan. Gitu. Nah kalau zaman kita ketemu sama siapa, nyaksiin apa? Sinetron, drakor. Bagaimana nih syahadat? Bisa kuat tuh nggak menyaksikan apa-apa? Ya, tidak menyaksikan kehebatan, karomah, mukjizat, ya wis, mukjizat pakai Nabi, minimal ketemu karomah lah. Nah, itu baru syahadat kita itu kuat. Karena kita perantaraan ketemu pewaris Nabi. Pewaris Nabi ini kuat jadi pewaris Nabi gara-gara ada pewaris Nabi sebelumnya, gara-gara pewaris, ya. Jadi pertama kita asyhadu annahu wurrathun Nabi. Kita pertama menyaksikan pewaris Nabi dulu, mantap kita. Nah, beliau nyambung lagi, nah, baru bisa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah bisa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, baru asyhadu alla ilaha
illallah. Baru kita paham, dahsyat ya, Allah semua nih yang ngutus ini. Kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan izin dari Allah, kagak bisa.